Video ini diperuntukkan bagi yang sedang belajar spiritual dan berkecimpung dalam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para pemirsa spiritual yang saya muliakan dan saya cintai, pada part 9 kali ini kita mau membicarakan tentang pembuktian komunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Sejak part 1 sampai part 8 kita sudah berkali-kali mendengarkan tentang komunikasi ke Tuhan yang ada powernya, komunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Tapi sebenarnya apakah komunikasi ke Tuhan yang ada powernya ini benar-benar ada apa enggak sih? Kemudian bisa enggak sih dibuktikan? Nah, pada part kali ini, part ke-9, saya mau membicarakan tentang pembuktian komunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Komunikasi ke Tuhan yang ada powernya itu bisa dibuktikan apa enggak sih? Jawabannya adalah bisa. Karena yang namanya spiritual harus berusaha segala sesuatu yang menyangkut spiritual itu bisa diterima oleh akal budi, berusaha untuk bisa dilogikakan, dan berusaha untuk bisa dibuktikan, tidak hanya sebatas doktrin, sebatas dogma yang harus dipercayai. Kalau memang satu teori atau satu ajaran itu bisa dibuktikan, bisa dilogikakan, dan bisa diterima oleh akal budi, akan diusahakan untuk mencapai ke sana. Begitu para pemirsa. Makanya karena kita sudah berbicara berkali-kali tentang komunikasi ke Tuhan yang ada powernya, maka harusnya itu bisa dibuktikan. Dan jawabannya adalah bisa. Dengan cara apa kita ini bisa membuktikan komunikasi ke Tuhan yang ada powernya? Ya dengan cara kita mengampal. Jadi mengampal atau merasakan komunikasi ke Tuhan yang ada powernya yang baru dijalankan oleh seseorang. Nah, terus bagaimana caranya mengampal? Untuk mengampal, kita itu sebenarnya harus menurunkan gelombang otak. Dari gelombang otak beta turun ke gelombang otak alfa. Gelombang otak beta itu yang bagaimana, gelombang otak alfa yang bagaimana, saya pikir para pemirsa spiritual bisa belajar atau membuka di Google yang namanya gelombang otak beta itu yang bagaimana, gelombang otak alfa itu yang bagaimana. Tapi dalam hal ini, kalau kita mau mengampal atau merasakan kekuatan, kita harus merubah gelombang otak kita dari gelombang otak beta turun ke gelombang otak alfa. Baru kita bisa merasakan atau ngampal kekuatan yang ada di komunikasi ke Tuhan yang ada powernya tersebut. Selama kita masih berada di gelombang otak di beta, kita tidak akan mungkin bisa membuktikan itu. Dan kita tidak akan mungkin bisa yang namanya ngampal atau merasakan. Seperti
misalnya ujuk-ujuk atau dengan tiba-tiba ada orang kemudian memukul atau menyentuh orang yang baru menjalankan komunikasi ketukan yang ada powernya ini, kemudian dia akan mengatakan, mana ada powernya? Gak ada. Mana bisa digunakan untuk bela diri lahiriah maupun bela diri batin. Ya tidak akan mungkin orang ini gimana dengan tiba-tiba kemudian mendekati orang yang baru menjalankan komunikasi ketukan yang ada powernya. Padahal pada saat itu orang tersebut pada posisi gelombang beta, ya tidak mungkin, pasti akan tersentuh, pasti tidak akan bisa mungkin membuktikan bahwa di situ ada power, bahwa orang yang menjalankan komunikasi ketukan yang ada powernya itu mempunyai power. Ini jelas tidak mungkin. Atau pada saat itu orang ini baru menjalankan jurus misalnya di lapangan, kemudian ada orang dari luar tiba-tiba masuk, kemudian langsung memukul. Ya orang yang punya power ini pasti akan terpukul. Orang yang punya jurus yang ada powernya dari Tuhan ini pasti akan terpukul. Kenapa seperti itu? Seperti sudah saya katakan, orang ini tidak punya masalah, sehingga gelombang otaknya masih di gelombang beta. Beda dengan orang ini kalau punya masalah dengan orang lain yang baru menjalankan jurus ini. Sehingga orang yang punya masalah ini akan berusaha melukai, membahayakan, menakutkan pada orang yang baru dipukul ini, sehingga baru akan terasa, akan tahu bahwa di situ ada power, bahwa orang tersebut mempunyai power. Kenapa saya mengatakan seperti itu, bahwa kita ini harus membuktikannya, menurunkan gelombang dari gelombang beta turun menuju gelombang alfa. Karena ranah kita ini, kekuatan kita, power kita ini bukan di raga. Sekali lagi, kita sudah bicara sejak 41 sampai 48 bahwa ranah kita ini ranah spirit. Ranah kita ini adalah ranah roh, ranah sukma. Sehingga orang yang masih dalam kondisi gelombang beta ini adalah gelombang raga. Jelas tidak mungkin untuk bisa membuktikan bahwa di roh orang tersebut yang baru menjalankan komunikasi ketukan yang ada powernya ini bisa membuktikan. Kalau dia kepingin membuktikan bahwa orang lain ini mempunyai power apa enggak, orang lain ini mempunyai komunikasi ke Tuhan yang ada powernya apa enggak, dia harus latihan. Latihan bagaimana caranya ngampal, bagaimana caranya merasakan kekuatan yang ada pada roh orang lain. Tanpa dia latihan tidak mungkin dia bisa membuktikan bahwa orang lain itu mempunyai power yang ada di dalam rohnya. Begitu penjelasan saya tentang pembuktian komunikasi ke Tuhan yang ada powernya, atau pembuktian kepada orang apakah orang ini rohnya mempunyai power apa tidak. Artinya power ini adalah kekuatan yang sumbernya dari Tuhan. Makanya dia harus latihan dulu. Caranya ngampal bagaimana. Dan saya sudah menyinggung bahwa yang namanya ngampal atau merasakan itu ada 3. Yaitu yang pertama itu ngampal kasar. Ini masih bersifat ragawi. Kemudian ngampal halus, kemudian yang
ketiga adalah ngampal batin. Tapi semuanya itu dituntut untuk latihan. Kalau ingin membuktikan, para pemirsa harus latihan bagaimana caranya ngampal. Begitu penjelasan saya tentang bagaimana membuktikan komunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Saya berharap bahwa para pemirsa mengerti dan menyadari hal ini. Dari penjelasan saya ini, mungkin juga masih ada pemirsa yang belum mengerti. Tetapi di part-part selanjutnya nanti kita akan menunjukkan video tentang ngampal, tentang pembuktian komunikasi ke Tuhan pada saat diampal itu bagaimana. Begitu saya akhiri penjelasan saya pada part 9 kali ini. Para pemirsa, marilah kita lahirkan roh kita besarkan roh kita, syukur-syukur roh kita sampai kepada pencerahan. Sebab besok yang pulang kepada Tuhan adalah roh kita, bukan raga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.